Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, ustadzat, hadirin hadirat, jamaah damai Indonesiaku dimanapun berada. Wabil khusus guru kami yang kami sayangi, Masya Allah Ustadz Taufikur Rahman, atau kita sebut dengan Ustadz Pantun. Kalau sudah mengeluarkan pantunnya luar biasa. Dan juga Ustadz Reza Muhammad yang Masya Allah, semoga Allah selalu berikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di mana-mana sekarang merayakan ada yang disebut dengan Maulid Nabi, ya. Tapi jujur, siapa di antara kita yang sering mendengar kata-katanya kalau Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah? Kenapa disebutnya tahun gajah? Kenapa tidak dipopulerkan saja dengan mengatakan 22 April 571 Masehi? Jujur, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, karena orang Arab Quraisy tidak pernah menggunakan tanggalan itu. Tapi pada zaman itu selalu bersandar kepada peristiwa. Maka dikatakanlah peristiwa yang besar dijadikan sebagai sandaran sesuatu. Rasulullah lahir tahun gajah. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Umar Ibnu Khattab lahir dengan mengatakan berapa? 4 tahun setelah tahun gajah. Punten, coba kita cek baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Tapi dengan mengatakan kenapa disebut tahun gajah? Simple, dalam waktu yang sangat singkat ini. Bunda, ayahanda, dulu di Yaman ada raja namanya Abroha. Tapi Abroha itu bukan raja Yaman asli. Asli raja Yaman itu Tuba. Lalu Tuba ini ya karena menghabisi orang-orang yang bertauhid di Yaman, maka saat itu Tuba punya permasalahan dengan orang-orang yang bertauhid. Tapi pada waktu itu orang yang bertauhid memegang agama yang disebut dengan agama Unitarianis atau mengesahkan Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Punten, saat itu ada yang bebas, satu orang namanya Daus. Iya, lalu Daus ini pergi mencari bantuan sampailah ke Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi adalah Raja Najasyi yang mengesahkan Allah, penganut Injil dan Taurat yang sangat memahaminya. Lalu apa yang terjadi? Maka saat itu Raja Najasyi mengutus 2 jenderal namanya Aryad dan Abroha. Maka Aryad dan Abroha bukan orang Yaman asli, berangkat memerangi Yaman. Dan akhirnya Tuba ini mati. Ya, lalu akhirnya Yaman dikuasai oleh 2 raja, Aryad dan Abroha. Lalu karena dikuasai 2 raja, ributlah Aryad dan Abroha dan akhirnya Aryad terbunuh oleh Abroha. Lalu Abroha membuat Kulais, tempat yang mana untuk mengagungkan Raja Najasyi. Tapi tidak laku saat itu. Kenapa? Karena orang Arab punya tempat yang disucikan namanya Makkah. Datanglah kabilah yang namanya kabilah An-Nasi dari Arab. Datang ke Yaman bukan untuk membanggakan Kulais yang dibangun oleh Abroha, tapi justru mengotori Kulais. Maka malah Abroha mengatakan kata-katanya, apa yang diagungkan oleh orang-orang Arab disebutlah Ka'bah. Maka disitulah Abroha ingin menghancurkan Ka'bah dan akhirnya Abroha menyerang Ka'bah atau ingin dihancurkan Ka'bah ini. Namun karena Ka'bah ini rumah Allah, maka Allah yang menjaga. Sehingga sebelum Ka'bah ini dihancurkan, Allah telah menghancurkan Abroha dengan pasukannya. Dan pasukannya membawa gajah. Orang Arab baru pertama kali melihat gajah seperti itu. Maka peristiwa yang besar ini disebutlah tahun gajah. Karena 50 hari setelah Abroha hancur, lahir Rasulullah SAW. Maka disebut tahun gajah.
Punten, ketika kami bertanya kepada nenek saya waktu itu masih ada, saya tanya, "Nek, ingat nggak adik saya yang perempuan lahirnya kapan?" Jawabannya simpel, tahun Gunung Galunggung meletus. Peristiwa. Teman kami datang dengan mengatakan, "Kapan pindah ke Jakarta?" Saya pindah ke Jakarta zaman tsunami Aceh. Jujur, mana yang lebih kita ingat? Tanggal, tahun, apa peristiwa? Peristiwa. Arab ini tidak pernah menggunakan tanggalan, tidak. Tapi menggunakan peristiwa. Setelah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, maka dirubahlah atau punyalah tanggalan Islam yang disebut dengan tanggalan Hijriyah. Ini gambarannya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Arab tidak mengatakan 571 Masehi saja. Tidak. Karena apa? Karena inilah gambarannya. Yang kedua, namanya itu Muhammad. Orang Arab Quraisy waktu itu tidak pernah mengenal nama Muhammad, artinya itu apa? Karena orang Arab harus punya daerah masing-masing khasnya. Coba di Indonesia saja yang beragam-ragam yang indah. Misalnya ada yang kenalan dengan saya tanyakan mengatakan, "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Tebak, coba saya dari mana?" Saya akan tanya, kalau Bapak tidak mau menyebutkan Bapak dari mana, saya akan tanya nama saja. "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Nama saya Asep." Dari mana berarti itu? Sunda. Iya. Sekarang ada dari Betawi misalnya dengan mengatakan kata-katanya, "Saya orang Betawi asli, bapak saya Betawi, ibu saya Betawi." Namanya siapa? Dia bilang, "Nama saya Dadang." Dadang biasanya orang mana tuh? Sunda. Apakah boleh orang Betawi namanya Dadang? Boleh, tapi dari mana tahu Dadang? Berarti orang tuanya mungkin pernah tinggal di mana? Di Bandung, di Sunda. Ini nama Muhammad tidak lazim untuk orang Arab. Nama orang Arab harus galak. Sa'ad, Hamzah. Itu Sa'id dan namanya harus garang-garang. Tapi namanya Muhammad dari mana? Punten. Yang memberikan nama itu adalah kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Kenapa? Dulu Abdul Muttalib jual atau berjualan di Syam bersama 3 temannya. Luhaya ibnu Hallaj, Sulaiman ibnu Mujashi, lalu yang ketiganya adalah Mararah ibnu Uru. Iya, Mararah ibnu Hilal, bertiga jalan. Sampai ke Syam, ketemu dengan Buhaira atau pendeta yang mengesahkan Allah. Mereka katakan, "Apakah kalian dari Arab?" Iya. "Apakah kalian dari Arabnya dekat di mana Baitullah di sana?" Iya. Dengan mengatakan ucapannya, "Demi Allah, tahun ini adalah tahun datangnya Nabi. Tahun ini datangnya Nabi. Karena kami lihat silsilah yang ada, Nabi ini datang dari keturunannya Ismail alaihissalam." Yang 3 orang ini bertanya, "Namanya siapa Nabi itu nanti?" "Namanya Muhammad." Masya Allah. Maka setelah itu mereka bertiga berangan-angan agar keturunannya menjadi Nabi. Maka sampai ke Mekah diceritakan peristiwa ini. Di saat Rasulullah dilahirkan, itu sudah ada beberapa orang nama yang namanya Muhammad. Luhaiha ibnu Hallaj, anaknya dikasih nama Muhammad. Sulaiman ibnu Mujashi punya anak juga dikasih nama Muhammad. Iya, Mararah ibnu Rabi'ah juga dikasih namanya Muhammad. Intinya pada waktu itu ada 16 orang namanya Muhammad. Dan Rasulullah ini yang dikatakan Muhammad Abdul Muttalib memberikan namanya. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal bersamaan dengan terbitnya matahari. Seakan-akan mengatakan hari ini dunia terang karena matahari tiba. Dan hari itu juga dilahirkan Rasulullah SAW. Matahari menerangi batin pun tiba. Masya Allah. 12 Rabiul Awal menjelang terbit matahari. Rasulullah lahir sajidan, lahir dalam keadaan sujud. Muka halal ain, matanya seperti menggunakan sifat. Iya, makhtunan sudah dalam keadaan sudah dikhitan. Maksuran dari ari-arinya sudah dalam keadaan terpotong. Itu. Maka saat itu Abdul Muttalib memanggil atau mengambil bayi itu. Lalu dibawa ke Ka'bah dan mengatakan, "Ya Rab, inna hadha ibni lahu sya'an." Sambil dipegang. "Ya Allah, sesungguhnya anakku ini pasti punya keistimewaan." Sambil diangkat. "Fasammaituhu Muhammada." Maka aku akan kasih nama anak ini Muhammad. Itulah gambarannya. Sampai akhirnya Rasulullah menjadi Nabi. Dan tugas Nabi Muhammad SAW adalah kalimatnya yang sangat populer.
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Adab kita, adab ketika berbicara, adab ketika berbisnis, adab ketika melakukan apapun, semuanya ada adabnya. Ini kita lihat dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah, malaikat, segenap alam berselawat untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang mukmin lebih utama menyampaikan rasa cinta, takdim dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Riza Muhammad berdoa, semoga yang hadir di tempat ini demi Allah dengan salawatnya akan mendapatkan syafaat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Cinta kepada Nabi, sayang kepada Rasul adalah bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau Anda dan saya betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ampunan Allah,
cinta Allah akan diberikan karena kita memantapkan rasa sayang mengikuti dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 17-18, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna, sampai mencintai aku, sampai mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Min waladihi, lebih dari anak-anaknya, lebih dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Konteks iman yang tertinggi adalah barang siapa yang mampu mencintai Muhammad. Konteks keimanan yang paling mulia adalah barang siapa yang mengutamakan Muhammad lebih dari segenap manusia, bahkan lebih dari dirinya sendiri, maka demi Allah ini pertanda Anda sempurna untuk dicintai Allah. Ibu, cinta Rasul? Serius? Cinta itu butuh bukti, Besti. Halo? Cinta itu butuh bukti, guys, ya enggak? Kalau cinta sekedar janji, apalah kata dunia. Sebab cinta memang butuh bukti. Inilah beberapa alasan dalam perspektif Quran dan hadis. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beriman kepada Rasul. Cara mencintai Nabi yang pertama adalah beriman kepada Rasul. Anda buka surat An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Maka kalimat ini menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada kalimat ancaman di belakangnya. Wa may yakfur, siapa yang kafir, wa may yakfur billahi, kepada Allah, wal malaikatihi, malaikatnya, wal kutubihi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan tidak percaya dengan perjumpaan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Maka cara mencintai Nabi yang pertama, beriman kepadanya. Yang kedua, bagaimana mencintai Rasulullah? Ikuti dan taat kepada Nabi. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, tandanya orang itu taat kepada Allah. Secara otomatis orang yang ikhlas, ridho, keras komitmennya mengikuti semua perilaku, sikap, akhlak, perbuatan ibadah Nabi, maka tandanya faqad ata Allah, Anda taat kepada Allah. Dan salah satu benefit keuntungan taat kepada Allah, Anda akan bahagia dan sukses dunia akhirat. Yang ketiga, cara mencintai Nabi adalah tidak menyelisihi apa yang beliau lakukan. Artinya jangan mengada-ada atau berbuat bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jangan sampai kita mengerjakan amal soleh, jangan sampai kita mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, salat subuh bagus tidak? Kalau subuhnya 3 rakaat benar tidak?
Itu namanya bid'ah yang kebablasan. Karena di mana-mana syariat mengatakan sholat subuh 2 rakaat. Itu kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun. Maka apa yang Anda usahakan tertolak. Itu tadi yang keberapa? Sekarang yang keempat, cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sering-sering bersolawat. Tadi kita sudah bersolawat di awal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semakin Anda sering bersolawat, tenang jiwanya. Sebab apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Solawat salah satu bentuk zikir dan janji Allah. Bagi mereka yang berzikir, tatma'innul qulub, jiwanya tenang. Jadi sering-seringlah berzikir, mengukamkan solawat dan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu solawat yang sangat masyhur, namanya solawat Jibril. Ibu hafal tidak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, Masya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Yang kelima, cara mencintai Rasulullah adalah tanamkan dalam jiwa kalau Nabi adalah khataman nabiyyi, penutup para rasul. Ada banyak pemahaman dan aliran-aliran sesat yang mendangkalkan akidah umat kalau ada Nabi setelah Muhammad. Korbannya banyak, Anda tidak bisa menutup mata. Walaupun Muslim Indonesia ini dikatakan rajin merayakan maulid, tapi punten jamaah, merayakan maulid hanya sekedar seremoni, fakta dan prakteknya masih jauh dari apa yang Rasulullah inginkan. Banyak aliran-aliran sesat di Indonesia yang membuat kita harus percaya kalau ada Nabi setelah Nabi. Padahal tidak ada Rasul setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita selalu meniru akhlaknya. Ibu, percuma sholat tapi masih ngomongin. Selama ini bajunya lebar, kerudungnya lebar, mulutnya ada. Yang mana orangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Muhammad ada yang paling menonjol, Pak. Yang paling menonjol apa? Apa itu? Innama bu'itsu liutammima solihal akhlak. Yang paling mahal itu adalah akhlak. Akhlak lebih tinggi nilainya daripada sekedar penampilan-penampilan yang terkadang menipu kita. Terakhir dari saya, akhlak yang paling bagus adalah menjaga mulut. Agar mulut kita senantiasa ngomong yang baik, kalau tidak mampu lebih baik. Coba pertanyaan terakhir, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Semoga akhlak Nabi kita tiru sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.